Jakarta, seperti biasa kita akan melakukan talkshow. Khusus hari ini adalah hari yang spesial, yaitu dalam rangka World Patient Safety Day. Hari ini narasumber kita adalah langsung Direktur Pelayanan Medik, Penunjang dan Keperawatan Rumah Sakit Haji Jakarta, yaitu Dr. Hermin Wijayati Mulyono, spesialis anak MARS. Bapak Ibu, sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, kepedulian Rumah Sakit Haji Jakarta terhadap pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Jakarta, kami akan selalu memberikan yang terbaik kepada pasien-pasien kami di Rumah Sakit Haji Jakarta. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keselamatan tenaga kesehatan, keselamatan kita semua dalam rangka Hari Keselamatan Pasien Dunia yang insya Allah akan serentak dilaksanakan pada tanggal 17 September 2020. Untuk Bu Hermin, terima kasih atas kehadirannya dan akan memberikan informasi kepada kita semua dalam rangka Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini, Dok. Dengan temanya adalah keselamatan tenaga kesehatan, keselamatan kita semua. Mungkin apa yang dapat bisa diberikan dan menjadikan informasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, pasien Rumah Sakit Haji Jakarta. Terima kasih, Mbak. Jadi sehubungan dengan Patient Safety Day yang kita kenal, Patient Safety Day 2020 ini akan kita peringati bersama besok 17 September 2020. Sesuai dengan slogan yang sudah disampaikan tadi, yaitu adalah keselamatan tenaga kesehatan adalah keselamatan pasien kita semua. Fokusnya adalah keselamatan pasien. Tetapi keselamatan pasien tidak akan ada artinya apabila tidak disertai dengan keselamatan tenaga kesehatan. Itu intinya, Mbak. Sehingga slogan Kementerian Kesehatan, keselamatan tenaga kesehatan adalah keselamatan kita semua, itu berdasar dari itu semua. Perlu disampaikan di sini bahwa tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan memastikan keselamatan pasien dalam masa perawatan itu adalah keselamatan pasien kita semua. Itulah yang menjadi tugas sebuah rumah sakit. Seperti diketahui bahwa ada 7 standar keselamatan pasien yang harus dilaksanakan oleh rumah sakit ini, yaitu tentang hak pasien. Hak pasien itu jadi pasien yang kita rawat itu mempunyai hak sepenuhnya tentang hal itu. Kemudian tentang pasien harus dididik lebih baik tentang semuanya, apakah hak dan kewajibannya, apakah yang ada di rumah sakit, dan apa pelayanan yang kita berikan. Keselamatan pasien secara berkesinambungan juga merupakan kewajiban dari rumah sakit. Kita meningkatkan kinerja yang untuk mengevaluasi program. Di samping itu, peran kepemimpinan di dalam keselamatan pasien dan mendidik staf adalah tugas rumah sakit. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang baik antara tenaga dan pasien, itu adalah tugas dari rumah sakit. Itu yang bisa saya berikan. Mungkin ini, Dok, kadang-kadang kita masih mendengar bahwa pasien ketika datang ke rumah sakit itu tidak diapa-apain. Mungkin padahal tenaga kesehatan sudah melakukan. Berarti komunikasi ya, Dok. Komunikasi seperti apa, Dok, yang bisa antara petugas dengan pasien, jadi pasien merasa jelas bahwa mereka sudah dilakukan pelayanan dengan baik dan seharusnya. Terima kasih. Jadi seperti tadi, salah satu kunci dari keselamatan pasien adalah bagaimana berkomunikasi dengan baik. Pasien boleh mempunyai haknya untuk menyampaikan pendapatnya dalam hal ini ketidakpuasan maupun silahkan. Tapi pasien juga harus mengerti apa yang sebenarnya menjadi standar dari rumah sakit itu. Untuk pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pasien itu pasti berdasar dengan SPO-nya. SPO di rumah sakit, masing-masing rumah sakit mempunyai SPO-nya. Kemudian yang kedua adalah bahwa apabila pasien itu merasakan ada sesuatu hal, boleh ditanyakan. Itu komunikasi yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Kalau ada yang dirasakan kurang, boleh ditanyakan, dan bagaimana dari staf karyawan rumah sakit ada yang memberikan penjelasan tentang apa yang ingin diketahui oleh pasiennya. Ya.
Alhamdulillah, mudah-mudahan juga pasien juga merasa dilayani dengan baik di semua rumah sakit, karena prinsipnya tenaga kesehatan ingin memberikan yang terbaik, tetapi juga bahwa peran kepemimpinan di dalam rumah sakit juga sangat-sangat berperan ya dok. Jadi dalam melihat keselamatan pasien, peran kepemimpinan di rumah sakit seperti apa ya dok? Terima kasih. Jadi seperti diketahui rumah sakit itu berjalan dengan baik apabila ada sinergi antara pemimpinnya, semua petugas yang ada di sini dan pasiennya, jangan lupa. Jadi tentang tadi keselamatan, peran kepemimpinan di sini adalah menentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada untuk melaksanakan semua standar-standar yang diperlukan atau sasaran-sasaran yang diperlukan dalam keselamatan pasien. Tadi sudah saya sampaikan tentang standar dan sasaran keselamatan pasien juga ada sendiri, dan itu salah satunya adalah yang tadi ditanyakan, komunikasi yang baik antara pasien dengan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit dan dokternya juga merupakan kunci yang sangat penting. Selanjutnya kalau untuk mendidik staf tentang keselamatan pasien, apa saja sih memang yang harus diketahui ataupun didapatkan oleh para petugas itu? Ya, jadi untuk mendidik staf dalam hal ini sesuai dengan sasaran keselamatan pasien adalah bagaimana sasaran itu semuanya bisa dicapai oleh staf karyawan rumah sakit. Nah, saya ingin jelaskan saja tentang 6 sasaran yang harus diketahui oleh staf dalam melaksanakan keselamatan pasien, yaitu bagaimana memastikan identifikasi pasien. Ini bisa diketahui mengapa setiap pasien yang datang di rumah sakit selalu diberikan gelar. Ini manfaatnya adalah supaya tidak terjadi kekeliruan pada kondisi apapun, pada saat memberikan obat, pada saat pemeriksaan laboratorium, atau tindakan-tindakan yang lainnya. Ini adalah identifikasi. Kemudian komunikasi antara pasien dengan staf rumah sakit itu juga harus ditingkatkan. Jadi belajar berkomunikasi yang baik antara pasien dengan staf tenaga kesehatan, atau antara dokter dengan tenaga kesehatan, dokter dengan pasien. Itu kita harus belajar tentang komunikasi yang baik. Kemudian tentang keamanan obat. Tentang keamanan obat itu juga kita harus jaga, jangan sampai ada terjadi kekeliruan pemberian obat kepada pasien. Dan apabila akan dikerjakan operasi misalnya, itu juga kita harus mengedukasi staf yang jadi bagaimana caranya tidak tertukar tempatnya, tidak tertukar pasiennya, tidak tertukar di mana wilayah yang harus dioperasi. Dan kemudian juga mencegah terjadinya infeksi silang. Itulah mengapa harus diberikan pembelajaran kepada staf rumah sakit untuk selalu melaksanakan cuci tangan, baik dengan air mengalir maupun dengan hand sanitizer. Itu semua harus diajarkan. Dan yang terakhir adalah menjaga bagaimana pasien itu tidak jatuh. Nah, itu ada clue-clue yang harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Jadi 6 sasaran itu semua harus kita berikan kepada staf untuk menjaga supaya pasien kita selamat semuanya. Berharap seluruh petugas pun memahami 6 sasaran, karena harapannya adalah pelayanan kita menjadi maksimal, tidak ada kejadian ataupun eksiden yang kita harapkan, pasien pun menjadi puas, tidak ada lagi keluhan dari pasien ya dok, insya Allah. Dengan semua yang tadi sudah disampaikan oleh dokter, untuk rumah sakit Haji sendiri sudah apa yang sudah kita lakukan? Iya, karena sasaran keselamatan pasien ini juga ada di dalam akreditasi rumah sakit. Dan untuk diketahui rumah sakit Haji ini sudah terakreditasi dengan apa Pak istilahnya untuk paripurna ya. Jadi rumah sakit Haji ini sudah terakreditasi dengan nilai paripurna, dan ini akan selalu dipertahankan oleh rumah sakit ini. Dan untuk memenuhi sasaran-sasaran ini, sasaran keselamatan pasien, selalu ada refreshing atau mengulang kembali semua yang sudah kita sampaikan secara berkala, supaya apa yang tadi saya sampaikan, sasaran 6 sasaran keselamatan pasien tadi tetap terjaga bagaimana untuk dilaksanakan di rumah sakit ini. Dan pasti bantuan dari pasien akan kita harapkan supaya semua yang 6 sasaran tadi bisa terlaksana dengan baik.
Dan untuk spesial untuk pada masa pandemi COVID-19 ini, kami berharap mudah-mudahan ditambah lagi dengan selalu memakai masker seperti yang kita pakai, selalu mencuci tangan pada kondisi apapun, terutama sesudah memegang, dan menjaga jarak dengan baik. Itu selalu kita tanamkan kepada karyawan di rumah sakit ini untuk memenuhi semuanya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Dok untuk teman-teman sejawat kita juga di rumah sakit lain ataupun memang di rumah sakit kita sendiri, bagaimana tips ataupun apa yang harus kita lakukan agar dengan masa pandemi seperti ini, kita tahu bahwa banyak sekali rekan-rekan baik dari medis maupun non medis yang memang tertular, dan memang juga kita mendapatkan berita yang memang duka cita. Apa sih yang memang harus kita kuatkan dan harus kita optimalkan? Terima kasih. Jadi sesuai dengan yang ditanyakan kepada semua tenaga kesehatan, baik rumah sakit haji maupun dimanapun berada, tenaga perawat, tenaga dokter yang ada, kami sangat berharap partisipasi dari teman saudara sekalian dalam rangka protokol kesehatan yang tadi saya sampaikan. Selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Tidak saja karena ini juga sudah himbauan dari Kementerian Kesehatan, memakai masker mungkin sudah biasa bagi seorang dokter, tetapi menjaga jarak pada kondisi apapun itu juga harus diperhatikan. Seperti kita ketahui, menjaga jarak ini juga cukup lumayan untuk mencegah penularannya. Dan kepada seluruh pasien dari rumah sakit haji, kami berharap jaga diri baik-baik, jaga kesehatan dengan baik-baik, karena COVID ini suatu penyakit yang tidak mudah kita tangani dan penularannya angka penularannya cukup tinggi. Bapak Ibu sekalian harus memperhatikan kesehatannya dengan tadi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Insya Allah Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, selalu dijaga kesehatannya. Gitu Mbak. Terima kasih Dok, mudah-mudahan insya Allah ya Dok, dengan semangat tidak hanya dari tenaga kesehatan tapi juga dari masyarakat luas, saling bahu-membahu menjaga protokol COVID-nya sendiri pun menjadi lebih baik agar selamat masyarakat dan selamat juga tenaga kesehatan. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih Dr. Hermin atas waktunya. Mudah-mudahan insya Allah ini akan sangat berguna juga untuk kami tenaga kesehatan juga buat masyarakat agar lebih memahami lagi bahwa kepedulian kita semua untuk menyelesaikan pandemi COVID di Indonesia akan segera berakhir apabila seluruh masyarakat, seluruh tenaga kesehatan dan pemerintah pun saling bahu-membahu, karena permasalahan ini bukan hanya permasalahan di rumah sakit saja, tapi permasalahan kita semua, dan semuanya harus mengikuti protokol kesehatan secara baik dan benar. Terima kasih Dr. Hermin atas waktunya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, kita semoga harapan-harapan kita di mana keselamatan tenaga kesehatan, keselamatan kita semua bisa kita laksanakan, karena kita berharap Indonesia adalah negara yang semua masyarakatnya sehat, patuh, dan kita akan meningkatkan kinerja kehidupan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Dr. Hermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.